Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, panjang umur perjuangan. Semoga rekan-rekan sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak BEM akan selalu memberikan info, tips, dan kegiatan seputar mahasiswa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam aspek pendidikan. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet. Banyaknya sumber yang tersebar di internet memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya melalui smartphone atau gadget. Dan kini Indonesia dihadapkan dengan tantangan era revolusi industri 4.0. Tak hanya sektor ekonomi, sosial, dan teknologi, namun sektor pendidikan kini juga mau tak mau harus dapat beradaptasi dengan era ini. Ditambah dengan yang dialami hampir seluruh dunia, merebaknya virus corona atau COVID-19, membuat aktivitas di dunia pendidikan sedikit terganggu karena tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Di Indonesia sendiri, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan nomor 36962-MPK-A-HK-2020, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus di sesi atau COVID-19. Sejumlah pemerintah daerah pun sudah meliburkan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penularan wabah corona COVID-19. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh siswa tingkat TK, SD, SMP, dan sederajat di wilayah tersebut. Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan pada Selasa 24 Maret, Presiden Jokowi bersama menteri terkait. Dan hasilnya, pemerintah mengumumkan ujian nasional atau UN di tahun ini resmi ditiadakan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga setingkat sekolah menengah atas. Sebagian besar universitas di Indonesia telah menerapkan kelas jarak jauh atau kelas online sebagai tindakan atas penyebaran virus corona COVID-19. Sejumlah kampus di tanah air sudah mengambil kebijakan hingga akhir semester genap ini agar semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, dan bimbingan tugas akhir, tesis, serta disertasi. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi penyebaran virus corona saat ini di tingkat nasional yang semakin parah. Selama pembelajaran daring, mahasiswa dan dosen diminta untuk melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi daring seperti aplikasi video konferensi, email, dan media sosial daring lainnya. Nah, baru-baru ini berita mengabarkan bahwa salah satu universitas di Indonesia telah meluluskan mahasiswanya melalui metode daring ini, seperti yang ditulis dalam artikel kompas.com yang merangkum laman resmi Universitas Padjadjaran. Dalam lamannya menjelaskan, mahasiswa tersebut yaitu Naufalni Anwar, mahasiswa program studi biologi Universitas Padjadjaran, lulus sarjana dengan sidang skripsi secara daring pada Selasa 31 Maret 2020. Mahasiswi cantik ini menulis skripsi dengan judul Uji tuberkulosis terhadap resistensi rifampicin dan obat anti-tuberkulosis lainnya dengan metode tes cepat molekuler dan Mycobacterium growth indicator tube. Sidang skripsi yang dijalani Naufalni menggunakan aplikasi Zoom. Ia mempresentasikan skripsi di hadapan para dosen pembimbing yang terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama diisi dengan persiapan dan tanya jawab pembimbing. Sesi 2 diisi dengan tanya jawab tim penguji. Sedangkan sesi 3 diisi dengan briefing penilaian dan pembacaan yudisium. Setelah melewati semua sesi sidang daring tersebut, Naufalni dinyatakan lulus dengan yudisium. Sangat memuaskan. Nah, bagaimana dengan kampus rekan-rekan? Apakah metode daring yang dijalankan berjalan dengan efektif? Tulis komentar rekan-rekan di kolom komentar. Dan buat rekan-rekan pejuang skripsi, semoga bisa lulus tahun ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like and subscribe agar anak BEM tambah semangat untuk memberi hal-hal bermanfaat lainnya.